Perkenalkan, saya dengan Septika Wulandari Hermawan, nomor NPM 194300053. Saya akan menjelaskan tugas metode penelitian saya, penerapan aplikasi Odoo dengan modul accounting PT Visi Niaga Mitra Kreasindo. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Kebutuhan teknologi di masyarakat berkembang dengan pesat. Teknologi membawa pengaruh yang besar bagi perusahaan dagang dan jasa. Pengolahan data akuntansi dapat diaplikasikan menggunakan software komputer yang salah satu modulnya dapat mengolah laporan keuangan. Ada berbagai kemudahan jika menggunakan sistem informasi. Salah satu aktivitas perusahaan yang sudah memasuki era teknologi seperti ini adalah penerapan dari sistem informasi Enterprise Resource Planning atau yang disebut dengan ERP. 1. Itu adalah untuk rumusan masalah. 1. Bagaimana alur pencatatan laporan keuangan yang sudah diterapkan oleh perusahaan PT Visi Niaga Mitra Kreasindo. 2. Bagaimana perancangan sistem jurnal entry dalam aplikasi Odoo untuk PT Visi Niaga Mitra Kreasindo. Sistem jurnal entry-nya ini aplikasinya memang di Odoo. Lalu modul yang digunakan adalah modul accounting dan finance. 1.3 Tujuan penelitian. 1. Memahami alur proses keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Mengimplementasikan pengolahan keuangan yang pada awalnya menggunakan sistem manual, yaitu Microsoft Excel yang menggunakan Odoo. 1.4 Manfaat penelitian. Penulis mampu mengimplementasikan Odoo versi 15 dalam manajemen keuangan dan akuntansi di PT Visi Niaga Mitra Kreasindo. Dengan Odoo versi 15, mampu meningkatkan kualitas manajemen keuangan dan akuntansi di PT Visi Niaga Mitra Kreasindo. 2. Atau yang disebut dengan bab 2, landasan teori. Pengertian akuntansi. Menurut Warren Rifes, akuntansi mendefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan perusahaan. Sistem akuntansi mencatat data ekonomi mengenai kegiatan perusahaan dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan yang hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan informasi mereka. Enterprise Resource Planning atau ERP. Sebuah konsep atau perangkat lunak yang berguna untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan yang berpengaruh luas melalui dari manajemen paling atas hingga operasional sebuah perusahaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan, stakeholder atas perusahaan tersebut. Enterprise Resource Planning mempunyai modul-modul yang dirancang sesuai dengan proses bisnis perusahaan yang mengikuti proses rantai nilai atau value chain atau rantau penyediaan, yaitu aktivitas mulai dari logistik bahan mentah, produksi, logistik bahan jadi, penjualan, dan pemasaran, dan sebagainya. Pada saat ini ada beberapa aplikasi berbasis ERP, di antaranya OpenERP Patau, Odoo, Oracle, SAP, System Application and Product in Data Processing, GFS, Industrial and Financial System, dan lain-lain.
Odoo adalah aplikasi web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, XML, dan JavaScript dan PostgreSQL sebagai databasenya. Dalam sejarah, pertama kali Odoo bernama Tiny ERP. Kemudian, pada tahun 2009, berganti nama menjadi OpenERP. Setelah itu, dikembangkan kembali menjadi versi 8, berganti nama menjadi Odoo. Odoo juga salah satu penerapan dari aplikasi Enterprise Resource Planning yang dibuat dalam bentuk open source. Kelebihan Odoo: 1. Akses informasi yang dapat dipercaya. 2. Menghindari redundasi dari pemasukan data dan operasi. 3. Mengurangi waktu jeda waktu penampilan informasi dan laporan. 4. Pengurangan biaya, penghematan waktu, dan peningkatan kontrol dengan analisis skala enterprise. 5. Modul CRM, Customer Relationship Management dan EDG. Jadi di perusahaan kami setiap customer meminta sesuatu, yaitu setiap customer meminta sesuatu tuh seperti membutuhkan barang, itu kita harus membuat CRM dahulu agar bisa membuat quotation, yaitu penawaran yang akan dikirimkan ke customer. Metode penelitian pada tahap ini dilakukan dua jenis tadi guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dua jenis studi yaitu studi literatur, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi terkait penelitian, dan studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dengan perusahaan. 3.2 Analisa kebutuhan. Pada tahap ini, data dan informasi yang didapatkan dari hasil studi literatur dan wawancara. Data tersebut berupa kebutuhan dari pengguna dan kondisi sistem keuangan dan akuntansi yang digunakan saat ini. Hal ini menjadi acuan terkait perancang konfigurasi sistem yang akan diterapkan di perusahaan PT Visiniaga Mitra Kreasindo. Kostumisasi sistem. Item A. Odoo memiliki kemampuan untuk kostumisasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh user. Kostumisasi di sini bermaksud untuk mengecilkan ruang lingkup penelitian yang pada awalnya Odoo ini sangat lengkap dengan penerapan sistem ERP. Ruang lingkup yang akan kostumisasi hanya untuk menangani proses keuangan perusahaan PT Visiniaga Mitra Kreasindo. Perancang dan penerapan sistem. Penentuan akan aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses pesetting pada aplikasi perancang sistem akan disesuaikan dengan kebutuhan dari proses bisnis kondisi perusahaan saat ini dengan modul-modul yang sudah ada di dalam aplikasi. Odoo sendiri memiliki modul-modul yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Uji coba dan evaluasi fitur. Dengan melakukan uji coba yang diharapkan dapat mengetahui kekurangan dari sistem yang telah dibuat. Di antaranya, apakah sistem ini berjalan dengan baik ataukah sistem ini sudah sesuai. Uji coba yang dilakukan pada penilaian ini adalah penggunaan sistem Odoo langsung kepada pihak keuangan. Kesimpulan dasaran, setelah sudah melakukan perancangan dan implementasi sistem Odoo, maka akan dilaksanakan penarikan kesimpulan dan implementasi Odoo pada modul accounting dan finance. PT Visiniaga telah dilakukan serta memberikan kekurangan penelitian yang dikerjakan guna mengembalikan sistem Odoo untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya.